Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, a'zani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan siang hari ini pembacaan kitab Haqiqatul Iman wa Bid'aul Irja' fil Qadimi wal Hadits karya Syekh Ad-Doktor Sa'ad bin Nasir bin Abdul Aziz Asy-Syatri hafizahullahu taala. Dan kita masuk ke pembahasan tentang masyiah fil iman, ya, bahwasanya di antara faham murji'ah tentang masalah iman itu adalah ada masalah yang berkaitan dengan hukum istisna. Di sini berkata al-muallif rahimahullahu taala, minal ajibi mawqiful murji'ati min mas'alatil istisna'i fil iman. Di antara yang paling mengherankan adalah mauqif, ya, sikap orang-orang murji'ah di dalam masalah istisna fil iman. Apa yang dimaksud dengan istisna fil iman? Yaitu kita mengucapkan ana mu'min insyaallah. Jadi iman itu kita kaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang murji'ah dalam masalah istisna fil iman ini, kata Syekh, fa inna lahum mauqifaini. Mereka memiliki dua mauqif, ya. Al-mauqifil awal atau al-mauqif al-awwala, mauqif yang pertama, ijabul istisna'i inda ba'dil murji'ati. Wajibnya istisna menurut sebagian orang-orang murji'ah. Jadi menurut orang-orang murji'ah wajib hukumnya kita mengatakan ana mu'min insyaallah. Fayajibu 'alal insani an yaqula ana mu'minun insyaallah. Maka wajib bagi seseorang untuk mengucapkan saya mukmin insyaallah. Ini yang dimaksud dengan istisna, mengucapkan insyaallah ketika menyatakan keimanan. Jadi ana mu'min insyaallah itu hukumnya wajib menurut sebagian para murji'ah. Kenapa? Li'annal imana innama huwa bihasabil muwafati. Karena sesungguhnya iman menurut orang-orang murji'ah itu tergantung bagaimana kondisi wafatnya seseorang. Kemudian wal insan la yadri ma huwa alladhi sabaqa fi ilmillah hal yamutu 'alal imani aw la. Sedangkan seseorang, kata Syekh, dia tidak tahu tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi dirinya. Ya, apakah dia akan mati di atas keimanan atau sebaliknya mati di atas kekufuran. Wal mauqif wassani, sedangkan mauqif yang kedua, yaitu mauqif orang-orang murji'ah yang kedua, ya, tahrimul istisna inda ba'dihim. Haram hukumnya istisna fil iman menurut sebagian mereka. Jadi haram mengatakan ana mu'min insyaallah.
Ya, kelompok yang pertama mengatakan wajib, hukumnya mengatakan ana mu'min insyaallah. Kelompok yang kedua dari kalangan Murji'ah mengatakan haram, hukumnya Anda mengatakan ana mu'min insyaallah. Haram hukumnya istisna fil iman. Kenapa? Li'annal imana indahum syai'un wahid. Karena iman menurut mereka adalah syai'un wahid, zatnya satu. Famata hasala jazamal insanu bihi, maka kapan iman itu terwujud dalam dirinya, jazamal insanu bihi, maka seseorang dapat memastikan kalau dirinya adalah mukmin, hingga tidak perlu lagi mengatakan insyaallah karena dia pasti mukmin. Lam yahtaj li qawlihi ana mu'min insyaallah. Kalau begitu dia tidak butuh untuk mengatakan ana mu'min insyaallah. Kenapa? Lima tadullu alaihi minasyak. Karena kalau mengatakan ana mu'min insyaallah itu menunjukkan adanya keraguan. Sedangkan iman itu harus jazm, harus pasti. Ya. Jadi ini dua pendapat orang Murji'ah dalam masalah istisna bil iman. Kelompok pertama mengatakan wajib, kelompok kedua mengatakan haram. Kemudian Syekh membantah di sini wakilal qaulaini khata'un. Kedua pendapat ini adalah pendapat yang keliru, kata Syekh. Mengatakan wajib keliru, mengatakan haram juga keliru. Was-sawabu, pendapat yang benar, dan ini adalah merupakan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, jawazul istisna'i fi'lan wa tarkan. Istisna fil iman itu hanya hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Boleh antum katakan ana mu'min insyaallah, boleh juga antum tinggalkan. Enggak perlu mengatakan ana mu'min insyaallah. Ya, mentaklik iman dengan masyiatullah itu boleh antum lakukan, boleh juga antum tinggalkan. Ya. Kemudian fal istisna waridun 'alal imani mutlaq 'alal imanil mutlaqi. Istisna itu ada, kata Syekh, dalam masalah iman al-mutlaq, ya, atau al-iman al-kamil. Jadi orang boleh mengatakan ana mu'min insyaallah jika maksudnya itu adalah dengan iman yang sempurna. Karena kita nggak bisa memastikan kalau iman kita ini adalah iman yang sempurna, disebabkan manusia itu taksir, ya. Mereka itu banyak melakukan hal-hal yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga untuk memastikan imannya iman yang sempurna itu tidak bisa. Makanya di sini boleh Anda atau kita mengatakan dalam mazhab Ahlus Sunnah ana mu'min insyaallah, dalam artian iman saya ini insyaallah iman yang sempurna. Jangan kita pastikan kalau iman kita itu iman yang sempurna hingga boleh kita kaitkannya dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengatakan li'anna adamal istisna'i yatadammanu annal 'abda fa'ala jami'a ma umira bihi. Karena kalau tidak istisna itu mengandung bahwasanya seorang hamba itu benar-benar telah melakukan segala apa yang diperintahkan terhadap dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjalankan seluruh perintah Allah? Ya. Apakah kita benar-benar adalah orang yang telah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala hingga kita dikatakan orang yang memiliki al-iman al-mutlaq, al-iman al-kamil? Nah, makanya karena kita sadar tidak mungkin kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat memastikan diri kita kalau kita itu memiliki al-iman al-kamil, ya, oleh al-kamil itu tidak mungkin. Maka kita boleh untuk mengatakan ana mu'min insyaallah bil iman al-mutlaq. Saya mukmin insyaallah dengan iman yang sempurna. Artinya kita tidak pastikan iman kita sempurna, tapi kita kaitkan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tinggalkan insyaallah ta'liq dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, wa hadza fihi tazkiyatun lin nafsi. Ya, dan dalam masalah ini kata Syekh terdapat tazkiyah untuk diri kita sendiri, yang mentazkiyah diri kita sendiri. Kalau kita mengatakan saya beriman dengan iman yang mutlak, iman yang sempurna, ya, tanpa kita kaitkan dengan masyiah Allah, maka hal itu mengharuskan adanya tazkiyah untuk diri kita sendiri. Sedangkan Allah mengatakan wala tuzakku anfusakum, jangan kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Oleh karena itu
ketika kita ingin menyatakan iman kita iman yang sempurna, hendaklah kita ta'liq dengan masyiah Allah. Kita katakan ana mu'min insyaallah dengan iman yang sempurna. Wa qad warada an jama'atin minas salafi al-istisna'u fil iman ka Ibnu Mas'udin wa ghairihi. Dan telah warid dari sekumpulan para salaf atau sekelompok para salaf tentang masalah istisna fil iman ini, yaitu mengatakan ana mu'min insyaallah dengan iman yang sempurna. Itu telah warid dari para salaf, di antaranya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Wa amma tarkul istisna, adapun meninggalkan istisna, yaitu kita tidak mengatakan mukmin insyaallah. Ya, kita tinggalkan kata insyaallah ini, ana mukmin kita bilang tanpa ada embel-embel insyaallah. Kapan itu? Fa innahu waridun ala mutlaqil imani, yaitu ketika kita ingin menyatakan kalau kita punya aslul iman. Ya, artinya ada pondasi keimanan dalam diri kita. Dan itu kita harus yakin. Ya, enggak boleh ada keraguan. Anda mukmin? Ya, saya beriman dengan iman yang mutlaqil iman. Artinya ya, benar saya memiliki aslul iman. Ini tidak boleh ragu kita. Kita harus yakin kalau diri kita memiliki aslul iman. Makanya tidak perlu kita istisna ketika kita menginginkan kalau kita itu memiliki aslul iman. Karena hal itu harus bersifat yakin, ya. Berbeda kalau antum ingin menyatakan ya saya beriman dengan yang iman yang sempurna, ini baru kita dianjurkan untuk istisna. Ya, kita mengatakan ana mu'min insyaallah dengan iman yang sempurna. Tapi kalau makna yang antum inginkan itu adalah mutlaqul iman, yaitu aslul iman, maka enggak perlu istisna. Tapi kita harus tegas mengatakan ana mu'min, saya beriman, artinya saya memiliki aslul iman. Walidzalika haqallahu fil Qur'ani an ba'dil mu'minin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an, ya, dari atau tentang sebagian orang-orang beriman, ya, itsbatal imani li anfusihim bila istisna. Yang mana mereka orang-orang beriman itu menetapkan adanya keimanan untuk diri mereka tanpa dibarengi dengan istisna, tanpa dibarengi dengan embel-embel insyaallah. Ya, karena makna yang mereka inginkan itu adalah mereka punya aslul iman atau mutlaqul iman, pondasi iman dalam diri mereka. Ya, artinya mereka betul-betul yakin di situ kalau mereka adalah seorang mukmin dengan adanya aslul iman dalam diri mereka. Hingga tak perlu lagi menta'liq iman dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala hikayatan anhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang mereka, ya alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang mengatakan wahai Rabb kami, sesungguhnya kami amanna, kami beriman. Di sini secara mutlak tanpa ada ta'liq dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Karena maksudnya Rabb kami, sesungguhnya kami adalah orang beriman, artinya kami adalah orang-orang yang memiliki pondasi keimanan dalam hati kami. Ya, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ya, kalau namanya orang yang al-iman al-kamil, itu dosa-dosa itu enggak ada, lewatnya. Karena mereka tahu kalau diri mereka pendosa, maka yang dimaksud dengan iman dalam ayat ini bukan al-iman al-kamil, tapi mutlaqul iman, aslul iman. Artinya ya Allah, kami adalah orang-orang beriman, maksudnya kami memiliki pondasi keimanan, namun kami juga melakukan dosa, maka faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari azab neraka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan ucapan orang-orang beriman kalau mereka dengan tegas menyatakan mereka adalah mukmin, ya, tanpa ditaklik dengan masyiah Allah atau tanpa istisna. Ya, karena yang dimaksud dengan iman di sini adalah aslul iman atau mutlaqul iman, yang mana tidak perlu lagi kita melakukan istisna di sini karena kita harus yakin kalau diri kita memiliki aslul iman atau pondasi keimanan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seseorang yang menyeru, ya, yunadi lil iman, yang mana dia menyeru lil iman, untuk menyatakan iman. Ya, an aminu, an di sini an tafsiriyah, ya, yang mentafsirkan seruan tersebut. Apa seruan tersebut? Aminu bi rabbikum fa amanna.
Ya hendaklah kalian beriman dengan Rabb kalian, fa amanna, maka kami pun beriman. Nah, maksudnya kami pun beriman di sini artinya kami memiliki aslul iman, pondasi keimanan, kami memiliki mutlaqul iman setelah seruan tersebut. Ya, makanya fa di sini fa atop ya, fa atop yang mananya itu adalah tertib ma'at ta'kib ya. Tertib tanpa ada jeda waktu. Setelah mereka mendengar suara tersebut langsung menyatakan keimanan hingga mereka dapat dikatakan memiliki aslul iman, pondasi keimanan. Ya, jadi nggak ada istisna dalam ayat ini karena mereka yakin ya kalau mereka adalah seorang mukmin dengan adanya aslul iman dalam hati mereka dan tak perlu kita istisna. Ya, jika makna yang kita inginkan itu adalah mutlaqul iman atau aslul iman. Berbeda kalau kita menginginkan makna al-iman al-kamil atau al-iman al-mutlaq, maka kita dianjurkan untuk mengatakan insyaallah. Ya, insyaallah. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan kalau iman kita itu adalah iman yang sempurna. Kita itu adalah mahalludz dzunub, ya, tempatnya dosa, orang yang sering melakukan dosa, kesalahan. Ya, berbeda kalau kita pastikan diri kita itu telah melakukan segala perintah Allah, ya, kemaksiatan kita tinggalkan, gak pernah melakukan maksiat. Nah, siapa yang bisa seperti itu? Ya, gak ada. Makanya kalau kita mengatakan ana mu'min bil iman al-kamil, terdapat tazkiyatun nafs di situ. Oleh karena itu dianjurkan untuk mengatakan ana mu'min insyaallah supaya terhindar dari tazkiyatun nafs tadi. Ya, mensucikan diri sendiri. Sedangkan Allah mengatakan tadi wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian sucikan diri kalian. Kemudian waqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana. Yaquluna rabbana amanna. Mereka mengatakan Rabb kami amanna. Kami beriman. Di sini penyebutan iman mutlak ya, tanpa dikaitkan atau tanpa dita'liq dengan masyiah, tanpa diistisna, tanpa ada ucapan amanna insyaallah. Ya, tanpa ada ucapan insyaallah. Karena iman yang diinginkan dalam ayat ini adalah mutlaqul iman atau aslul iman hingga tak perlu istisna. Ya, hal itu kita dapat pahami dari kata faghfir lana, ampunilah dosa kami. Ya, kalau imannya al-iman al-kamil, maka tentu orang-orangnya adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan mereka tidak bermaksiat. Cuman mereka sadar di sini kalau mereka itu melakukan dosa hingga butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka ya tawassul dengan keimanan mereka, maksudnya aslul iman yang mereka miliki, maka mereka mengatakan faghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Jadi amanna yang maksud dengan iman di sini adalah mutlaqul iman atau aslul iman. Kalau begitu enggak perlu istisna. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yaquluna rabbana amanna, mereka mengatakan Rabb kami beriman. Ya, faktubna ma'asyahidin, maka ya catatlah kami atau takdirkanlah kami, ya tetapkanlah kami bersama orang-orang yang mati syahid. Ya. Iman yang dimaksud di sini juga adalah al-iman atau aslul iman atau mutlaqul iman yang dimaksud, hingga mereka tidak mendatangkan istisna dalam pernyataan mereka. Jadi kesimpulannya ikhwatal iman, ya orang-orang murji'ah dalam masalah istisna bil iman itu mereka terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan wajibnya kita menyatakan ana mu'min insyaallah dengan istisna. Kenapa? Karena iman itu bihasabil muwafat, tergantung kondisi wafatnya seseorang, dan kita nggak tahu kita wafat dalam keadaan bagaimana. Apakah kita wafat dalam keadaan mukmin atau sebaliknya wafat dalam keadaan kafir, kita nggak tahu, kata mereka. Karena ketidaktahuan kita ini ya tentang akhir hayat, bagaimana kondisi wafat kita, maka wajib kita menta'liq iman dengan masyiah Allah. Jadi wajib kita mengatakan ana mukmin insyaallah. Ini pendapat murji'ah yang pertama. Kemudian murji'ah yang kedua ya mengatakan haram hukumnya kita mengucapkan ana mukmin insyaallah, atau haram hukumnya menta'liq iman dengan masyiah Allah, kata mereka. Kenapa? Karena iman itu syai'un wahid, zatnya satu ya, yang apabila telah ada dalam diri seseorang maka dapat dipastikan dia udah beriman, hingga nggak perlu lagi
mengatakan insya Allah karena memang pasti dia beriman, ya. Kalau artinya imannya itu nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang, tetap seperti itu imannya, dan kalau udah ada maka dapat dipastikan dia mukmin. Jadi haram hukumnya mengatakan ana mukmin insya Allah. Ini pendapat Murji'ah yang kedua. Ahlus sunnah bagaimana? Maka ahlus sunnah itu pertengahan, ya. Tidak mengatakan wajib, tidak mengatakan haram, tapi ditafsil hukumnya boleh mengatakan mukmin insyaallah, boleh juga meninggalkannya. Dan kapan dianjurkan untuk mengatakan ana mukmin insyaallah? Ketika kita memaknai iman itu adalah iman al-kamil atau al-iman al-mutlak, iman yang sempurna, maka kita katakan ana mukmin insyaallah dengan iman yang sempurna. Karena kalau kita tidak mentakyid iman dengan masya Allah tadi, seakan-akan ada tazkiyatun nafas di situ, mensucikan diri, sedangkan Allah mengatakan wala tuzakku anfusakum. Yang kedua, ya boleh juga ditinggalkan. Dan kapan dianjurkan untuk meninggalkan istisna bil iman? Ya tadi ketika kita memaknai iman itu dengan mutlaqul iman atau aslul iman, maka tidak perlu kita istisna karena asalnya kita harus yakin kalau kita memang seorang mukmin, kita nggak boleh ragu. Nah, ini tentang masalah istisna bil iman. Wallahu alam, kayaknya ada yang terputus nih dari kitab. Ya, karena ada yang terputus, mungkin kita carikan lagi nanti pelengkapnya. Cukup sampai sini, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita bacakan. Kalau memang ada yang terputus, kita cari dulu. Kalau enggak ada, kita lanjutkan ke nafyul kufril asghar, menafikan kekufuran atau menafikan kufur kecil, ya. Ini termasuk paham Murji'ah, enggak ada yang namanya kufur kecil, ya. Syukran ala husni istimaikum, lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.